Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATP untuk sahabat dan pemirsa semuanya. Sahabat dan pemirsa semuanya yang saya cintai, saya hormati, ketika kita mendengarkan tausiah ataupun ceramah dari para ustadz dan ustadzah, khususnya ketika membicarakan tentang hari kiamat, insya Allah kita akan mendengar keterangan dari mereka yang mengatakan bahwa salah satu ciri akan datangnya hari kiamat adalah ketika jumlah kaum perempuan sudah lebih banyak dari kaum laki-laki. Iya, insya Allah akan semacam itu. Kita akan diberi penjelasan oleh sang ustadz atau ustadzah ataupun penceramah, sekali lagi yang akan menyampaikan tentang ciri datangnya hari kiamat adalah ketika penduduk bumi, ya, ini menunjukkan jumlah kaum perempuannya sudah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. Nah, untuk itu pernah tidak terlintas dalam pikiran sahabat-sahabat semuanya untuk sedikit, ya mungkin iseng-iseng ya, melakukan penjajakan ya tentang kondisi saat ini ya. Ya, sedikit banyak untuk mengetahui kira-kira apa yang disampaikan para ustadz itu sudah muncul indikasinya belum saat ini ya. Iya kan? Cobalah dicoba ya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh para ustadz-ustadzah ya, yang mengatakan kiamat nanti akan terjadi ketika jumlah perempuan sudah lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ini sekarang ini sudah terjadi atau belum, itu kriteria yang semacam itu ya, ciri-ciri yang semacam itu sudah terjadi atau belum ini. Sekali lagi, marilah kita cermati mungkin dari lingkungan yang terkecil dulu, misalkan dalam keluarga kita ya. Dalam keluarga kita antara orang laki-laki dan perempuannya banyak yang mana. Nah, kemudian kita juga bisa mencermati secara lebih luas lagi ya. Misalkan mencermati komposisi penduduk laki-laki dan perempuannya dari warga satu RT di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, atau mungkin jika Anda seorang guru, cobalah sesekali dicermati ya, bagaimana komposisi siswa putra dan putrinya dari masing-masing kelas di sekolah Anda. Kira-kira menunjukkan data yang seperti apa? Apakah sudah ada gejala ya, perempuan lebih banyak dari laki-lakinya? Dan barangkali secara global Anda yang
biasa searching di internet ya, googling ya, bisa silakan dicoba untuk menggali data ya penduduk dunia secara global, secara keseluruhan, tentang komposisi laki-laki dan perempuannya. Barangkali Anda juga akan menemukan datanya nanti sekarang ini seperti apa. Jangan-jangan memang sekarang ini sudah terjadi bahwa jumlah kaum perempuan sudah lebih banyak dari kaum laki-laki. Dan kalau memang itu yang terjadi, bagaimana kira-kira? Kalau ternyata Anda dari hasil searching ya, googling ya, menemukan data saat ini jumlah perempuan sudah lebih banyak dari jumlah laki-lakinya secara global ya, populasi di dunia ini. Nah, inilah barangkali apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz itu sudah terjadi. Dan mungkin bisa disimpulkan kiamat sudah dekat. Wih, ngeri. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan kalau memang itu kita dapatkan data yang semacam itu? Ya mungkin yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak sikap tobat kita ya, banyak beristighfar, banyak beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya kita mulai lebih banyak mempersiapkan hari akhir itu, menghadapi hari akhir itu, hari kiamat sebagai hari akhir dari kehidupan di dunia ini. Ya begitulah, karena kita sebagai umat Islam kan percaya akan datangnya hari kiamat di suatu saat nanti, karena itu adalah bagian dari rukun iman. Kita wajib mempercayainya ya, suatu saat ya kita punya keyakinan ya, bagian dari iman kita bahwa suatu saat kiamat pasti akan terjadi. Nah, dan salah satu cirinya ya, sebagaimana keterangan yang sering kita dapatkan dari pengajian keagamaan, mengatakan bahwa cirinya adalah ketika jumlah kaum perempuan sudah lebih banyak dari kaum laki-laki. Itulah mau tidak mau ya, takut tidak takut, merinding atau tidak merinding, kita harus mempercayainya, karena yang adalah bagian dari akidah umat Islam. Betul kan? Dan sahabat-sahabat semuanya, yang ingin saya bicarakan di sini ya tentang sebuah ya katakanlah pemikiran saja dari saya ya. Ya nanti kita bisa saling bertukar pikiran ya. Saya mempunyai sebuah pemikiran, mungkin sahabat-sahabat nanti juga bisa memberikan sebuah tanggapan ya, apakah yang saya pikirkan ini ya, apakah yang ada dalam benak saya ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman itu kira-kira apa ya,
sesuatu yang naif atau mungkin bisa dipertimbangkan ya. Bisa dipertimbangkan sebagai sebuah pemahaman yang bisa diterima itu loh. Ya. Apa itu sahabat-sahabat semuanya? Saya kok berpikiran ya bahwa apa yang dikatakan dalam keterangan-keterangan keagamaan ya, yaitu tentang ciri-ciri kiamat, jumlah perempuan sudah lebih banyak dari jumlah laki-laki, ini tidak harus selalu dipahami dalam makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi adalah dalam bahasa Indonesianya itu ya, adalah makna yang sesungguhnya, makna yang persis dengan apa yang dikatakan ya. Nah, tetapi tentang jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki juga bisa dimaknai dalam makna konotasi, makna yang tersirat, makna yang tidak harus persis dengan maksud kata-katanya, tapi makna yang terkandung dalamnya, tersirat di dalamnya. Tadi maksudnya mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki itu tidak harus dipahami bahwa jumlah realnya, jumlah hitungannya benar-benar sudah lebih banyak ya, sudah lebih banyak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Tidak harus dimaknai semacam itu, tapi juga bisa dipahami dalam makna konotasi, yaitu yang bersifat kualitas ya. Kalau makna denotasi, malah sungguhnya itu kita memandang secara kuantitas jumlah yang sungguhnya, tapi dalam makna konotasi kita melihat dalam segi kualitas. Jadi memahami perempuan sudah lebih banyak dari laki-laki ini dalam makna konotasi ini bisa dipahami bahwa kaum wanita sudah lebih mempunyai peran-peran yang lebih mendominasi dalam kehidupan ini ya, dibanding kaum laki-lakinya. Saya lagi ya, tanpa melihat real jumlah yang sungguhnya, makna perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki juga bisa dipahami bahwa peran-peran perempuan dalam kehidupan ini sudah lebih mendominasi ya, dibanding kaum laki-lakinya. Nah, dalam hal ini sahabat-sahabat semuanya, tentang peran-peran dari kaum perempuan ini memang kita akhir-akhir ini mencermati semakin luar biasa ya. Barangkali ini adalah sebuah buah dari apa yang sering disebut dengan emansipasi wanita ya. Emansipasi wanita saat ini sudah menunjukkan sebuah perkembangan yang luar biasa di negeri kita ini khususnya ya. Kita melihat dalam skop kecil ya, di negara kita ini sudah luar biasa, sehingga saat ini
sudah banyak wanita-wanita yang bisa tampil lebih di depan ya daripada kaum laki-lakinya sendiri. Kaum wanita sudah semakin banyak yang menduduki memegang ya, menduduki peran-peran yang penting, peran-peran strategis, peran-peran yang bergengsi, peran-peran menentukan dalam semua lini kehidupan. Bahkan kecenderungannya ini sudah mulai mengalahkan kaum laki-laki sendiri ya. Sekarang banyak misalkan sekolah-sekolah yang dikepalai oleh ibu-ibu ya, perkantoran dikepalai oleh ibu-ibu, banyak perempuan yang sudah menjadi kepala daerah dan sebagainya. Ini sungguh luar biasa ya. Nah, ini sudah semakin banyak wanita-wanita yang lebih di depan dari kaum laki-laki. Nah, ini berarti secara kualitas ya, ini barangkali juga bisa menjadi sebuah pemahaman tentang perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki. Banyak apanya? Lebih banyak perannya gitu loh. Lebih banyak berperan ya daripada kaum laki-lakinya. Ini dalam segala kehidupan sudah mulai ada gejala yang semacam itu dalam semua lini kehidupan ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini juga bisa dikuatkan ya ketika kita melihat sebuah sampel kecil ya di dunia pendidikan misalnya ya. Dalam dunia pendidikan ya, di sekolah-sekolah ya, kita melihat ya adanya kecenderungan prestasi-prestasi terbaik ini, prestasi-prestasi bergengsi ini semakin banyak didominasi, dipegang oleh ya kaum perempuan, anak-anak putri ya. Misalkan kalau Anda seorang guru, setiap semester ataupun pada akhir tahun membagikan hasil belajar kepada putra-putri atau siswa-siswi Anda membuat semacam peringkat kelas, ranking prestasi kelas. Saya yakin dewasa ini prestasi terbaik ya, katakanlah misalkan 10 besar ini, kecenderungannya lebih banyak dipegang oleh murid-murid perempuan. Iya kan? Ini hampir terjadi di mana-mana, di semua sekolah, bahkan dari semua jenjang pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Ini di mana-mana prestasi-prestasi terunggul ini sudah mulai kecenderungannya banyak dipegang, didominasi, dikuasai oleh anak-anak perempuan. Nah, sekali lagi ini sebuah sampel kecil saja, sampel kecil dalam makna konotasi yang menunjukkan bahwa perempuan sekarang ini sudah lebih banyak dari kaum laki-laki. Ya, itulah dalam dunia pendidikan yang semakin menunjukkan fenomena prestasi-prestasi terbaik kebanyakan dipegang oleh anak-anak perempuan. Ya, ini sebuah
apa namanya, kenyataan ya. Ya inilah ya, paling tidak dalam pengamatan saya. Silakan kalau mungkin dalam pengamatan sahabat-sahabat berbeda, tapi ini yang selama ini saya cermati, saya lihat ya. Itulah salah satu sampel terkecil dalam dunia pendidikan. Prestasi terbaik dalam dunia pendidikan ini sudah semakin banyak dipegang oleh anak-anak perempuan. Dan maka kalau kita kembalikan pada ranah kehidupan yang lebih luas lagi, ini juga sama, fenomenanya sama ya, seperti yang sudah kita singgung di depan tadi. Semakin banyak posisi-posisi penting, posisi-posisi menentukan ya, ini dipegang oleh kaum perempuan. Bahkan zaman sekarang ya, dalam dunia kerja ini kan, ini juga menunjukkan fenomena bahwa perempuan semakin lebih mendominasi. Salah satu gejalanya adalah tentang kesempatan kerja relatif. Perempuan lebih mudah berpeluang mendapatkan pekerjaan daripada kaum laki-laki. Nah inilah sebuah fenomena ya, fenomena tentang peran-peran ya, yang mulai banyak dipegang oleh kaum perempuan, yang kecenderungannya, gejalanya ya sudah mulai mengalahkan kaum laki-laki. Nah inilah yang mungkin juga bisa dipahami, saya sekali lagi, bisa ketika kita kaitkan dengan ciri-ciri kiamat tadi ya. Kondisi semacam ini juga bisa menjadi pemahaman bahwa sekarang ini sudah terjadi kaum perempuan lebih banyak daripada laki-lakinya. Tapi begini sahabat-sahabat semua, jangan salah paham ya. Ya artinya jangan sampai ada persepsi bahwa saya seolah-olah mengatakan bahwa kondisi semacam ini ya, secara tidak langsung mengatakan dengan meningkatnya kemajuan kaum perempuan dengan semakin mampu untuk memegang berbagai peran-peran penting dalam kehidupan ini ya, mengalahkan kaum laki-lakinya, itu sesuatu yang buruk, bukan. Bahwa gejala itu adalah gejala yang buruk, gejala yang menyebabkan kiamat, bukan. Saya tidak bermaksud semacam itu, bukan. Saya hanya berbicara masalah tentang ciri-ciri kiamat ya. Ya mohon jangan ada seolah-olah saya bisa-bisa dianggap nanti ya anti emansipasi, bukan semacam itu. Maka yang ingin saya sampaikan juga ini adalah sebuah perenungan bagi kita ya, kita sebagai kaum laki-laki ya. Adanya fenomena semacam ini tentu saja menjadi cemeti bagi kita kaum laki-laki ya. Itu bukan suatu yang salah ya, kondisi semacam itu, ketika sekarang peran-peran perempuan cenderung sudah semakin lebih di depan ya, sudah semakin katakanlah mendominasi. Itu juga bukan suatu yang salah, karena itu sebuah proses yang alami juga ya, proses yang tidak kebetulan, tapi ada penyebabnya juga ya. Ya bukan suatu yang kebetulan ya, saya lihat bukan suatu kebetulan. Ada
perbedaan ya perilaku antara perempuan dan laki-laki yang akhirnya menyebabkan timbulnya itu semua ya, jadi itu bukan sesuatu yang salah, bahkan sesuatu yang wajar ya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ketika di sekolah-sekolah itu prestasi terbaik banyak dipegang oleh anak-anak perempuan ya, karena penyebabnya adalah anak perempuan hari-hari ini ya relatif ya, secara umum relatif lebih stabil ya dalam hal konsistensinya dalam usaha meraih prestasi dalam kegiatan belajarnya. Anak-anak perempuan lebih mempunyai semangat untuk meraih prestasi terbaik dalam proses belajarnya, lebih tekun, lebih ulet, lebih gigih, lebih ada ya rasa persaingan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi bagi anak-anak laki-laki biasanya kan hari-hari ini kecenderungannya kan tidak semacam itu, malah mungkin bisa dikatakan lebih banyak sikap santainya ya, lebih banyak terhabiskan waktunya untuk hal-hal yang kadang sifatnya hanya hiburan, lebih banyak fokusnya untuk hal-hal yang ya maaf mungkin hanya tentang hal-hal yang menyenangkan. Nah maka ketika sekarang ini posisi-posisi terbaik banyak dipegang oleh orang-orang perempuan ya, termasuk dalam seluruh lini kehidupan kejalan semacam itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu sesuatu yang normal, bahkan hal yang sangat wajar. Cuma kembalinya ini mestinya harus menjadi perenungan bagi kita sebagai seorang laki-laki ya. Iya, laki-laki yang seharusnya lebih mempunyai kewajiban, yang seharusnya lebih menjadi pemegang hal-hal yang menyimbolkan sebuah tanggung jawab, peran-peran tanggung jawab, peran-peran penting. Ini seharusnya tidak boleh membiarkan itu semua lebih dipegang oleh kaum perempuan. Iya kan? Ini kan menjadi seolah-olah terbalik. Ya. Itu. Atau dalam bahasa guyonnya ya, kalau kita membiarkan hal itu terus terjadi ya, dominasi perempuan semakin menguat ya, jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ini kan seperti kita, maaf ya, kita laki-laki ini membiarkan terjadinya kiamat kan. Iya, maka janganlah kita kaum laki-laki punya tanggung jawab untuk jangan membiarkan kiamat ini cepat terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara harus memacu diri, semangat memacu diri, jangan hidup hanya berleha-leha saja. Jangan sampai kalah dengan kaum perempuan. Jangan biarkan kaum perempuan malah yang memegang simbol-simbol tanggung jawab dalam kehidupan ini, karena dalam prinsip ajaran agama Islam itu kan tanggung jawab itu
idealnya adalah di pundak laki-laki, ya, di tangan seorang laki-laki. Begitulah sahabat-sahabat semuanya. Ya, sekali lagi kita sebagai seorang laki-laki harus berpikir, merenung, kenapa fenomenanya seperti itu, ya. Fenomena kaum perempuan sudah nyaris melampaui dari peran-peran dari kaum laki-laki, ya. Dalam makna prinsip tanggung jawab, kita harus malu. Kan saya lagi, secara prinsip seharusnya simbol-simbol tanggung jawab adalah pada tangan dan pundak laki-laki. Ya, maka dari itu saya lagi, marilah kita sebagai laki-laki harus lebih bersemangat untuk mengembangkan diri, menguatkan diri kita agar lebih mempunyai kemampuan, ya, untuk minimal tidak kalah dengan kaum perempuan, sehingga dengan begitu kita, ya, secara guyon, ya, bisa mempertahankan jumlah laki-laki tetap harus lebih banyak daripada jumlah perempuannya, ya. Dan dengan begitu kita berarti telah menyelamatkan dunia dari kiamat agar tidak datang dengan cepat. Begitulah sahabat-sahabat semuanya, sekedar ya, obrolan saja, ya. Obrolan saja, hanya lontaran pemikiran saja, ya, dari saya. Ya, silakan, mungkin apa-apa yang saya sampaikan ini bisa saja dalam pandangan sahabat-sahabat semuanya adalah sesuatu yang naif saja, tapi ya silakan, ya, kita terbiasa, ya, dalam budaya bertukar pikir, budaya berdiskusi, ya. Ya, saya lagi, ini hanyalah sebuah obrolan, sebuah lontaran pemikiran, ya, yang bisa jadi dalam pandangan sahabat-sahabat semuanya adalah sesuatu yang naif dan salah. Tapi walaupun bagaimana yang namanya pemikiran, menurut saya minimal bisa menjadi salah satu bentuk perenungan. Akhirnya demikian obrolan saya kali ini. Bila ada hal yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.